Terjalinnya hubungan kerjasama yang baik antara Fakultas Bahasa dan Seni Undiksa dan LPK Hisho Universal Style membuat FBS kembali dijajaki oleh pihak LPK Hisho untuk kembali melakukan penawaran program intensif bagi mahasiswa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022. Seperti yang telah diketahui, LPK Hisho Universal Style merupakan LPK yang paling banyak mengirim tenaga magang ke Jepang. Kunjungan ini berlangsung di ruang Niti Sastra FBS yang mana dihadiri oleh Wakil Dekan 1 FBS, Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang, serta Mrs. Oyagi yang merupakan Direktur dari JFS Kyodo Kumiai. Kunjungan ini merupakan kunjungan kedua dari pihak LPK Hisho. Diharapkan kerjasama magang mahasiswa dengan pihak LPK Hisho ini dapat terus berjalan dengan baik serta mampu meningkatkan keterampilan mahasiswa pada bidang yang ditekuni, khususnya dalam bahasa dan budaya Jepang, serta bertambahnya pengalaman belajar mahasiswa di luar kampus. LPK Hisho Universal Style tertarik untuk kembali mengadakan kerjasama dengan FBS karena para lulusan Prodi Pendidikan Bahasa Jepang di FBS Undiksa yang sebelumnya pernah magang di LPK Hisho dipandang mampu dan kompeten dalam bidang pekerjaan yang diberikan. Iwayan Sadnyane yang merupakan koordinator program studi pendidikan bahasa Jepang mengaku dengan adanya kerjasama program intensif dengan pihak LPK Hisho ini diharapkan mampu melakukan terobosan-terobosan baru dalam program intensif di pendidikan bahasa Jepang. Ya, kegiatan kami dengan PT Hisho sebenarnya adalah dalam rangka menjajaki kerjasama. Kerjasama itu terkait dengan pertama program intensif yang walaupun kita Prodi Pendidikan Bahasa Jepang sudah pernah beberapa kali untuk menyelenggarakan intensif, tetapi kita perlu terobosan-terobosan lebih, misalnya untuk meningkatkan kualitas intensif kita. Misalnya kami tadi diperkenalkan ada program intensif untuk 1 tahun, misalnya, dan itu dengan pembelajaran bahasa Jepang yang lebih banyak. Ya, oleh karena itu sebenarnya ini menarik bagi kita. Yang kedua, kami membicarakan tentang proses pemagangan yang dilakukan di PT Hisho. Mereka adalah lembaga pelatihan kerja yang menyelenggarakan pendidikan bahasa Jepang. Nah, mereka memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk magang di sana mengajar bahasa Jepang gitu. Ya, saya berpikir kegiatan ini bermuara kepada 3 hal. Pertama adalah tentang kesempatan mahasiswa mendapatkan pekerjaan setelah mereka lulus nantinya. Kedua, itu adalah meningkatkan kemampuan bahasa Jepang mereka. Dan ketiga itu adalah masalah networking gitu sebenarnya, ini adalah masalah membangun jaringan dengan pihak Jepang. Karena PT Hisho kemudian PT ASKA itu memperkenalkan kami kepada APPPA, itu sebuah lembaga, sebuah foundation itu yang bisa menjembatani Undiksa dalam rangka untuk menerjemahkan internasionalisasi Undiksa yang lebih mumpuni lagi gitu. Jadi internasionalisasi itu kan tidak hanya bahwa kami yang keluar, tetapi bisa juga orang luar itu yang belajar di Undiksa itu. Dan dari APPE Foundation itu berupaya untuk menjembatani Undiksa. Kegiatan ini pula memiliki keuntungan, yaitu kesempatan mahasiswa untuk mendapat pekerjaan setelah mereka lulus, meningkatkan kemampuan bahasa Jepang, dan bisa membangun networking yang baik dengan pihak Jepang, serta mampu menjembatani proses internasionalisasi Undiksa. Program ini pula berkaitan dengan kurikulum MBKM karena merupakan salah satu upaya untuk menerjemahkan kurikulum MBKM itu sendiri. Oh, ini jelas sangat berkaitan dengan kurikulum sebenarnya, karena kurikulum MBKM kita itu mempersyaratkan beberapa, paling tidak ada 8 bidang hal yang bisa diterjemahkan sebagai bentuk dari kebebasan belajar atau merdeka belajar gitu. Dan salah satunya kami di Prodi Pendidikan Bahasa Jepang itu memaknai internship gitu. Jadi internship yang bahkan kalau tidak salah itu sudah ada 42 mahasiswa yang sudah pernah saya kirim ke Jepang, dan sekarang ada 8 mahasiswa lagi masih di Jepang di Alipila Okinawa gitu. Dan ini jelas bagian dari upaya untuk menerjemahkan kurikulum Merdeka Belajar itu. Medcom Fakultas Bahasa dan Seni Undiksa melaporkan.